Tahukah kalian, ada dua nama pemimpin Indonesia yang mungkin terlupakan di kalangan masyarakat Indonesia. Mari kita bahas. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai masalah dikarenakan masih dalam bayang-bayang Belanda. Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Sempat mendirikan pemerintahan darurat atau PDRI dan sempat pula terpecah menjadi Republik Indonesia Serikat. Lalu siapakah pemimpin pengganti Insinyur Soekarno pada saat krisisnya Indonesia pada masa pemerintahan kala itu? Apakah mereka juga pantas disebut sebagai presiden? Mari mengenal lebih jauh tentang mereka. Te veel toneel. En hij gelooft in zijn spel. Pada tahun 1948, 3 tahun setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, terjadilah agresi militer II yang mengakibatkan ibu kota Indonesia, yaitu Yogyakarta, jatuh ke tangan Belanda. Situasi ini memaksa Indonesia untuk mendirikan pemerintahan darurat, terlebih lagi Belanda berhasil menangkap Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan Sultan Syahrir. Mereka ditawan dan diasingkan ke Pulau Bangka. Pada saat Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, mereka bergegas mengadakan sidang kabinet darurat, yang kemudian mengutus Syafruddin Prawiranegara, salah satu tokoh Partai Masyumi, untuk mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dengan ini pusat pemerintahan sementara dikendalikan oleh PDRI. Syafruddin Prawiranegara lahir di Banten tanggal 28 Februari 1911. Eksistensinya di dunia politik kala itu membuatnya beberapa kali menjadi orang yang berperan penting di kursi pemerintahan. Setelah tua dari kursi jabatannya, seiring berjalannya waktu ia mulai terlupakan dan sempat tidak diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia atas jasanya tersebut. Pernah diusulkan pada tahun 2000 namun ditolak hingga akhirnya baru diakui pada tanggal 18 November 2011. Dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia, datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Selain Syafruddin Prawiranegara, satu lagi nama pemimpin Indonesia yang mungkin terdengar asing di kalangan masyarakat Indonesia. Nama beliau Asad dengan gelar Datuk Budo, lahir di Agam, Sumatera Barat pada tanggal 18 September 1904. Saat terjadi kekosongan di kursi kepemimpinan Republik Indonesia pada tahun 1949 dikarenakan Soekarno dan Hatta menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, Asadlah yang dilantik dan dipercaya untuk memimpin Republik Indonesia sebagai akting presiden. Kala itu memang Indonesia sedang terpecah dan menjadi beberapa bagian. Republik Indonesia Serikat merupakan negara federal hasil dari perjanjian Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949. Terdiri dari 16 negara bagian, salah satunya adalah Republik Indonesia yang dipimpin Asad. Karena pribadinya yang sangat sederhana, ia tidak mau bila dipanggil dengan sebutan presiden. Hingga akhirnya RIS kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Karena mereka sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam tonggak sejarah Indonesia hingga menjadi seperti sekarang ini, sangat tidak menghargai perjuangannya jika kalian sampai melupakan jasa mereka.